Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu produk Office, yaitu terkait dengan aplikasi untuk presentation. Nah, di sini kita akan coba bahas terkait dengan Office Presentation keluaran dari Microsoft, yaitu Microsoft Office PowerPoint. Oke, kita mulai. Di sini silakan dibuka Microsoft Office PowerPoint-nya. Di sini mana? Microsoft Office. Ini kemudian di sini ada Microsoft Office PowerPoint. Kita mulai seperti ini. Ya. Pada tampilan awal di sini ada beberapa template gitu ya, beberapa desain template yang disediakan oleh Microsoft Office-nya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas terkait dengan yang blank document saja ya. Kalau misalnya mau pakai yang lain pun dipersilahkan. Kita coba mulai dari blank document atau blank presentation di sini ya. Kita mulai, yap. Pada saat pertama kali membuka PowerPoint, nah Anda akan diberikan satu slide. Ya, satu slide dengan tampilan preview seperti ini. Di sini, nah ini slide title biasanya, slide cover lah ya, slide pertama. Nah ini layoutnya macam-macam. Kalau mau lihat layoutnya, silakan Anda klik di sini. Kemudian layoutnya ada macam-macam di sini. Ya ini ada yang untuk title, ini title and content dan seterusnya. Ini ada macam-macam. Di sini ada 9 ya yang terlihat. Oke. Nah, di PowerPoint kalau misalnya di sini mau kita masukkan judul misalnya materi PowerPoint. Nah, misalnya seperti ini. Kalau hanya putih saja, putih seperti ini desainnya, tentu kurang menarik gitu ya. Nah, untuk merubah desain dari tampilannya, Anda bisa menggunakan di sini ada fitur-fiturnya. Di sini ada fitur desain. Nah, desain, kemudian di sini ada opsinya. Ini banyak nih ya. Misalnya yang mana yang mau Anda pakai. Misal yang ini atau yang ini. Ya, yang ini misalnya ya. Kita klik. Nah, ini desainnya desain polos seperti ini. Keinginan Anda maunya diapain, ya itu sesuai lah. Kalau Anda pilihnya yang ini atau yang ini, tentu saja hasilnya pun akan berbeda. Oke, nah ini tadi kita balik lagi ke sini. Nah ini untuk title, kemudian ini untuk subtitlenya. Subtitlenya misalnya di sini saya masukkan nama saya misalnya. Misal seperti ini. Kemudian untuk menambahkan slide, tentu saja pada saat presentasi nggak mungkin cuma menggunakan satu slide gitu ya. Nah ini Anda bisa lakukan seperti ini. Anda klik kanan, kemudian new slide. Nah, dia akan muncul seperti ini. Muncul slide baru. Nah, defaultnya dia mengikuti layout yang mana ini? Title and content ya namanya ya. Layout title and content. Nah, kemudian kalau misalnya Anda mau menambahkan menggunakan shortcut pun bisa. Silakan Anda tekan Ctrl di keyboard Anda, kemudian M. Ctrl M gitu ya. M. Nah, dia merupakan shortcut untuk menambahkan slide. Nah, di dalam sini Anda bisa menambahkan beberapa macam. Di sini sudah ada nih, misalnya di sini insert tabel, kemudian insert chart, kemudian ada insert smart art dan seterusnya. Ini shortcut yang ada di sini. Atau Anda juga bisa memasukkan dari sini. Nah, misalnya Anda ingin menambahkan kotak, misalnya seperti ini ya. Kotak, kita tambahkan gambar kotak. Nah, ini kotak saja gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dikasih efek-efek gitu ya. Nah, ini pilihannya. Ada efek 3D misalnya seperti ini.
kemudian efek ada sedikit shadow gitu ya, atau seperti ini, atau yang ini sesuai dengan keinginan lah ya, misalnya seperti ini satu, kita tambahkan seperti ini. Kemudian dari shape ini mau ditambahkan misalnya tanda panah. Misalnya. Di sini ada insert, kemudian di sini tanda panah, shape ya, kalau di Microsoft Office Word itu pakai shape gitu ya. Sama saja seperti ini. Kalau mau dibuat mode 3D-nya ya, saya tadi menggunakan efeknya, efek 3D-nya seperti ini. Nah, itu style shape style gitu ya namanya ya. Oke. Kemudian misalnya mau kita tambah lagi kotak lagi atau bulat lah ya. Bulat seperti ini. Ya. Kita rubah stylenya menjadi 3D. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, hal yang paling sering dipertanyakan, hal yang paling sering digunakan pada saat Anda menggunakan PowerPoint yaitu terkait dengan animasi. Animasi itu dibagi menjadi 3, animasi masuk, animasi di tempat, kemudian animasi keluar. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Diklik di sini di bagian animasi ya. Klik saja, kemudian jangan lupa ini klik dulu objek yang mau dianimasikan yang mana, ini diklik misalnya. Nah, ini mau dikasih animasi seperti apa? Misal ini ada contohnya ya, animasi yang tertera di sini, ini animasi in atau animasi masuk, atau animasi pertama kali di load atau pertama kali dijalankan. Di sini ada banyak yang hijau-hijau ini, namanya entries atau masuk gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, dikasih animasi zoom, hasilnya seperti apa? Oh, seperti itu. Nah, untuk memunculkan pane atau list atau kumpulan animasinya, Anda klik di sini, pane. Nah, biar muncul nih, animation pane. Nah, ini animasi pertama. Ini ada angka 1 di sini. Di sini juga sama, angka 1 ya. Nah, ini animasinya tadi zoom gitu ya. Untuk yang satu ini. Kalau mau diganti gimana? Ya, pilih aja yang lain mana. Misalnya muter nih. Oh, pada saat pertama kali masuk berarti muter. Kalau misalnya mau bar, random bar nih seperti ini. Oh, mau random bar. Oke, atau misal mau kita cari di sini misalnya wipe. Oke, wipe. Nah, munculnya dari bawah. Pak, saya pengennya munculnya dari samping, Pak. Dari sini ke sini, Pak. Iya, ikuti saja di sini. Di sini ada effect option namanya. Effect optionnya Anda klik. Kalau tadi dari from bottom gitu ya. Nah, ini dari kiri ke kanan, from left. Nah, munculnya seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan animasi di objek kedua. Di sini ada panah ya. Anda klik di sini, kemudian kita kasih animasinya yang mana ya? Yang fade misalnya. Nah, fade. Tapi sepertinya kurang terlihat ya. Mungkin pakai wipe lagi aja coba. Nah, wipe-nya tapi maunya dari samping juga supaya ini masuk, kemudian ini masuk, ngikutin gitu ya. Itu tadi wipe, kemudian ini optionnya dari left. Nah, jadi nanti begitu masuk, ini yang pertama kali keluar, kemudian nomor 2 ini, kemudian harusnya nomor 3 ini. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ini tidak kita kasih animasi? Jadi begitu slide ini dijalankan atau di load, dia akan muncul duluan, langsung muncul seperti ini. Kita coba preview ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ini sisi displaynya ya. Saya coba tukar swap to centernya. Nah, seperti ini. Munculnya seperti ini.
Jadi harusnya kan kita pengennya baru muncul yang ini gitu ya. Tapi karena ini tidak kita kasih animasi, begitu di load langsung muncul dia. Harusnya gini, kemudian ini, kemudian objek yang ketiga ini. Harusnya kita pengennya gitu. Tapi apa daya karena nggak dikasih animasi yang lingkaran ini, makanya dia muncul duluan. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita coba edit presentasinya. Nah, kita tambahkan animasi di sini. Kita tambahkan animasi, misalnya yang mana ya? Nah, ini, yang ini misalnya, shape. Munculnya seperti itu. Nah, efeknya mau seperti apa efeknya? Mau ke dalam seperti tadi atau mau keluar seperti ini? Nah, ini kan keluar ya, membesar gitu ya, seolah-olah gitu ya. Nah, ini mau efek yang mana? Ya, silakan Anda pilih sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dijalankan nanti, kita preview di sini coba. Saya swap presenternya. Nah, munculnya seperti ini. Set, kotak, panah, kemudian lingkaran. Ya. Oke, ini untuk animasinya. Kemudian, kalau mau merubah urutan, nah Anda bisa di sini. Urutannya ditukar gitu misalnya. Nah, ini yang nomor 3 kan tadi ini ya. Nah, kita coba tukar. Kita letakkan ke atas, kita tarik, drag ke atas. Yang oval duluan. Nah, berarti nanti yang muncul berarti rectangle atau kotak, oval ini baru munculnya ini. Gitu. Jadi kita coba ya, lihat. Saya swap presentationnya, oke. Nah, kotak. Setelah ini bulat, baru yang ketiga panah. Seperti itu. Jadi untuk mengubah urutan munculnya pakai di animation paint tadi. Itu lebih mudah. Oke, itu terkait animasi masuk. Nah, bagaimana dengan animasi yang di tempat atau emphasis ya? Nah, tulisannya emphasis gini di sini yang warna kuning ya. Ini maksudnya dia animasinya tetap di tempat. Kalau tadi kan muncul ya, begitu di load kosong, yang seperti ini. Saya coba praktekkan lagi. Nah, ini kan kosong nih. Nah, kosong, masuk kotak, kemudian masuk yang bulat, kemudian masuk lagi yang panah gitu ya. Nah, setelah itu, ini kan sudah masuk nih ceritanya. Kalau mau dianimasikan di sini saja, tetap di tempatnya, nah itu namanya animasi emphasis atau animasi di tempat. Jadi tidak menghilang, tapi animasinya animasi di tempat. Mari kita coba. Misalnya di sini, kita klik lagi, kemudian add animation. Add animation, kemudian kita pilih yang emphasisnya misalnya spin misalnya. Biar kelihatan. Contoh aja ya. Oke, spin. Nah, muter gini. Nah, ini emphasis. Jadi, emphasis itu hanya di tempat. Oke, seperti ini. Kita preview. Kotak, bulat, kemudian panah, baru emphasis. Yang keempat ya. Emphasis tadi yang muter-muter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu terkait dengan animasi yang emphasis. Nah, tadi kan muncul masuk gitu ya, animasinya kotak, bulat, kemudian masuk yang ini, kemudian emphasis, kemudian yang terakhir itu ada animasi keluar atau exit. Nah, misalnya diklik di sini. Ini kan 1, 2, 3
empatnya emphasis. Yang kelima, misalnya kita ingin menghilangkan panah ini dari layar kita. Kita klik add animation lagi. Add animation, kemudian kita cari yang exit. Nah, di sini exitnya contohnya misal random bar ya, atau ya random bar misalnya. Jadi nanti kayak blub hilangnya bergaris-garis gitu. Kita coba. Nah, hilangnya gitu. Nah, kita coba. Ini pakai 3 animasi ya tadi ya. Kita coba slideshow. Nah, di sini yang pertama masuk kotak atau trace. Kemudian masuk lingkaran. Kemudian masuk panah. Kemudian emphasis atau di tempat panahnya muter-muter. Kemudian panahnya hilang. Hilangnya pakai yang exit. Yang bar ya tadi kita pilihnya ya. Jadi hilangnya bar, menggunakan bar seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk animasi yang exit. Kemudian sebenarnya ada satu jenis lagi animasinya terkait dengan menggunakan pad sendiri atau menggunakan jalur sendiri gitu ya. Kita pengennya bulatnya ini pindahnya ke sini aja, tidak di sini aja tapi dipindahnya ke sini misalnya. Nah, contohnya seperti ini, bulat kita tambahkan animasi. Kemudian di sini kita pilih motion pad misalnya. Nah, motion pad. Kemudian, nah di sini kita pilih yang mana ini? Misalnya, kita pilih. Nah ini misalnya diagonal, right up atau right down misalnya ya. Nah diagonal right down, nah itu dia. Oke, nah jadi nanti ke sini. Nah, ini kita atur, kita bisa pindahkan ke sini misalnya. Nah, ini nanti berarti dari sini ke sini dia pindahnya itu. Kita coba lihat nanti di nomor 6 ya nomor 6 ya, animasi nomor 6. Kita coba lihat 1 kotak, 2 bulat, 3 panah, ini masuk semua. Kemudian ada emphasis. Emphasis ini muter, kemudian panahnya hilang menggunakan animasi bar. Kemudian nah, selanjutnya yang bulat ini, yang bulat pindahnya ke sini. Iya, tadi kan sudah kita atur ya. Itu menggunakan yang pad. Oke, itu terkait dengan penggunaan animasi. Kemudian Anda juga bisa menambahkan berbagai macam objek ya. Atau kalau misalnya mau nambah background juga bisa. Misalnya di sini di home, kemudian mana ya background design, ada background. Nah, ini ada format background. Anda klik, Anda pilih saja misalnya picture backgroundnya atau pattern ini pola seperti ini misalnya. Backgroundnya mau garis-garis gitu ya. Nah, garis-garisnya yang gimana gitu. Ini backgroundnya. Kalau misalnya mau solid seperti ini. Kalau mau gradient itu warnanya semi menghilang gitu ya. Semi menghilang antara jelas dan tidak jelas. Nah, ini pengaturannya. Nah, ini lihat nih. Kan kelihatan nih berubah frame-nya itu. Itu terkait dengan background, penggunaan background. Nah, ini kita close saja. Nah, ini animasi ini urutannya ya, muncul animasinya mulai dari entries, kemudian emphasis, kemudian exit, kemudian ada pad gitu ya. Padnya ini sesuka hati, jadi bisa kita pindah-pindah gitu ya. Kita pengennya hanya memindahkan objek saja gitu misalnya, tidak menghilangkan. Oke. Itu terkait dengan animasi secara umum. Silakan Anda pelajari lebih jauh terkait dengan desain, kemudian terkait dengan animasi, kemudian background. Nah, silakan Anda pelajari lagi. Oke, sampai di sini dulu.
Sampai ketemu di video selanjutnya.